Nah kalau bahasa Bali itu, kalau cantik itu bahasa Balinya jigek. Jigek. Bukan jiglek deh, bukan jiglek itu mati lampu deh, jigek. Jigek ya, cantik, so beautiful, ayu, tenang. Orang Bali menyebutnya jigek begetek-getek, alias cantik sekali. Mau diingat ya, tidak ada istilah jigek, tidak ada istilah jelek bagi seorang perempuan. Bagi kami semua perempuan itu cantik luar biasa. Tuh ya, pulau yang sangat cantik Bali. Terus kalau kita berbicara tentang Bali ya, dipadukan dengan unsur budaya alamnya. Kalau kita berbicara pariwisata di Bali itu ada 3 konsep utama kita di Bali. Yang pertama itu tradisional, walaupun kita zaman sudah modern, tidak boleh meninggalkan namanya tradisional. Yang kedua itu adalah kontemporer, wisata perpaduan antara alam dengan tradisional. Dan terakhir adalah wisata kuliner atau wisata belanja. Jadi pelengkap utamanya adalah kemanapun Anda nanti pergi, kalau sudah ke daerah tersebut, sedikit tidaknya Anda membawa sesuatu. Apa sih keistimewaan daerah tersebut? Termasuk Bali. Setelah nanti kita di Bali, apa sih yang kita cari selain wisatanya? Itu yang dicari ya. Makanya tidak salah, Bali ini pernah mendapatkan the best untuk pariwisata kita dengan jumlah kunjungan terbanyak di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah huruf A, art, seni. Berbicara seni, hampir setiap daerah tuh punya. Hampir. Mungkin Pemalang juga punya ya. Senian, ketarian dan sebagainya, kerawitan, tarik suara dan lain sebagainya. Tetapi yang paling unik di Bali adalah Anda harus tahu ciri khas orang Bali. Semua orang Bali bisa menari, semua. Karena kita di Bali selain membaca, menulis dan menghitung, kita diajarkan dari kecil juga ciri khas atau tarian-tarian yang ada di Bali. Makanya kalau di Bali laki perempuan itu rata-rata mereka semua bisa menari, hampir semua. Itu bukan yang semua saya bahas, tapi yang unik lain nanti adalah dia bisa lihat kanan kiri ya, cara menata rambut bagi seorang perempuan di Bali. Nanti hanya di Bali Anda bisa melihat gadis manis berkepang dua nanti, dikepang dua. Gadis manis berkepang dua, jangan sweet, jangan salah arti. Kalau sudah berkepang dua itu tandanya masih anak-anak, nggak boleh dirayu, apalagi di sweetin, nggak boleh. Memang ada yang ngerayu tadi? Jangan. Jadi istilahnya kalau kita berbicara yang baru datang sudah jangan sopir mungkin capek besok aja, itu mungkin seperti itu ya. Sekarang terakhir, tapi kita fokuskan ke objek dulu. Oke. Baik, Bapak Guru dan anak-anakku semua yang luar biasa di siang hari ini, kita akan lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Bali Selatan. Kita ke kawasan Bali Selatan. Kalau Anda memperhatikan peta Pulau Bali, jadi kan pernah melihat peta Pulau Bali ya, peta Pulau Bali yang bentuknya seperti ayam atau manuk begitu. Nanti kita akan bermain di kakinya Pulau Bali. Ada beberapa tempat yang kita akan lewati, yang pastinya kita akan lewat samping dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Bandara yang dibangun tahun 1963 sebelum menjadi Bandara Ngurah Rai, dulu namanya Pacuan Tuban, berkembang menjadi Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Salah satu bandara terunik yang ada di Indonesia, antara landing dan take off-nya terus melewati namanya pantai atau laut. Jadi seiring berkembangnya waktu, di sebelah Bandara Ngurah Rai, di kawasan sebelah timur Bandara Ngurah Rai, di kawasan Teluk Benua, itulah nanti Anda akan lewati yang namanya Jalan Tol Bali Mandara. Tol, tahu kepanjangan tol? Ayo, tol. Bukan begitu, kepanjangan tol, bukan ya? Tol bukan. Tol itu kepanjangannya adalah take on location. Itu disingkatnya adalah tol. Kalau kita berbicara tol ada itu semua ya. Jadi kalau saya flashback, ini kan baru ini jalan tol nih. Karena kita kalau berkiblat ke Pulau Jawa, ada banyak hal yang berhubungan dengan transportasi yang ada di Jawa dan tidak akan ditemukan di Bali. Contoh, jalan tol awalnya di Bali nggak ada, sama sekali nggak ada. Adanya dari tahun 2013 sampai sekarang, itu pun jalan tolnya di atas laut. Nggak main-main kok, di atas laut jalan tolnya. Di Jawa ada kan? Ada. Yang kedua, maaf, dari pertama Anda masuk Pulau Bali sampai meninggalkan Pulau Bali, Anda tidak akan melihat namanya becak. Becak nggak ada. Dan yang terakhir adalah tidak ada yang namanya kereta api. Jawa kan banyak tuh kereta api, kalau di Bali sama sekali memang tidak.
Nah, nanti adik-adikku semua, setelah kita melewati jalan tol Bali Menara dengan panjang 12,7 km, kita akan turun di selatan dan kita akan menuju ke Pantai Tanjung Benua. Aktivitas di Pantai Tanjung Benua nanti disampaikan, yang pasti buat adik-adikku semua, siapkan pipisnya, siapkan uangnya. Kalau yang sekiranya ingin bermain di kawasan Pantai Tanjung Benua, karena memang kalau kita berbicara Pantai Tanjung Benua, ini merupakan pantai yang dispesialkan untuk kegiatan olahraga air, atau yang kita singkat atau mungkin lebih ngetrennya disebut dengan water sport. Jadi nanti dari adik-adik semua di sini silakan bermain. Ada dua jenis permainan. Yang pertama itu yang namanya permainan menguji nyali, siapkan tenaga, energi, dan pastinya mental Anda. Yang kedua permainan yang mengenal alam, kita akan berinteraksi dengan alam. Misalkan kita bermain ke taman laut, ke Pulau Penyu, atau ke kawasan hutan mangrove. Termasuk kalau seandainya mau bisa ke dasar laut atau di atas saja, yang sering disebut dengan yang namanya diving di dasar laut menggunakan tabung oksigen. Di atas tanpa tabung oksigen itu namanya snorkeling. Itu khusus yang mungkin senang dengan yang namanya keindahan alam. Tapi kalau permainan yang sifatnya menguji nyali, itu betul-betul Anda harus kuat mental dan kuat pipisnya, ya. Pilih mana? Ini apa gini? Yo, pilih mana? Ini apa gini? Jadi harus betul-betul kuat mental dan lain sebagainya. Tahu. Motor-motoran apaan? Apa depan nih? Senggol dong. Kendaraan nih. Jet ski. Ski. Motor-motoran. Nmax laut ngarah. Nmax laut. Jangan lupa. Motor-motoran. Klik. Jangan.